Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak sekalian dengan Ibu Pipin yang akan kembali mengajarkan tentang materi tema 6, panas dan perpindahannya, ya anak-anak kelas 5 sekalian. Ya, kemudian pada kali ini kita belajar tentang subtema 3. Ya, kita akan belajar dari awal lagi, ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar kembali walaupun masih melalui online. Oke, Bu Guru ingatkan kembali ya, kita belajar di subtema 3 yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5 dan 6 ya, SD kelas 5 SD. Baik, sambil kita bersiap, kalian menyiapkan semuanya, peralatan tulisnya, buku paket kalian dan buku tulisnya tentunya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk kali ini kita mulai dari muatan pembelajaran IPA, ya, ilmu pengetahuan alam. Kita masih ingat bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Apa itu bahan konduktor? Ya, betul. Bahan konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Ya, itu namanya konduktor. Adapun isolator, ya kebalikannya, betul. Bahwa isolator adalah benda-benda yang tidak mengantarkan panas atau tidak bisa mengantarkan panas. Ya, baik. Itu yang akan kita lihat sekarang. Kita perhatikan, dede bayi ini ya sedang tidur, tapi bukan dede bayi yang kita bahas. Ini yang kita bahas adalah tentang apa? Iya, selimutnya. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih cara kerja selimut dalam keseharian kita ketika menggunakan selimut. Kenapa bisa menjadi hangat, tetap hangat gitu ya? Ini kita lihat ya. Baik, inilah cara kerja selimut ya. Selimut itu memperangkap atau memperangkap udara ya, selimut itu memperangkap udara. Udara adalah isolator ya, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat ya. Jadi selimut itu memperangkap udara. Nah, udara itu sendiri adalah sebagai isolator, betul. Udara itu adalah isolator, ya. Dia tidak bisa mengeluarkan panas badanmu, ya, panas dari kalor dari badanmu keluar selimut, sehingga dia tetap hangat, ya. Dan kita pahami itu. Jadi karena dia adalah isolator, tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuh kita yang ada di dalam selimut tersebut, ya, seperti dari bayi ini. Makanya ketika selimut digunakan, otomatis badan kita tetap akan hangat, ya, walaupun udara mungkin di luar dingin. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi itulah kerja bagaimana selimut menangkap udara yang ada sebagai isolator dan tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap menjadi hangat. Baik ya sayang, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang lain apa? Ya, panci. Betul ya, kalian masih ingat kemarin ya, sudah Bu Guru dan kalian semua kita bahas bersama ya tentang hal ini. Kita hanya mengulang saja kembali bahwa panci itu terdiri dari bahan-bahan yang konduktor. Ini bahan konduktornya dari logam, ya, di mana logam adalah konduktor paling baik ya untuk mengantarkan panas. Adapun untuk tutup panci ini biasanya dibuat dengan plastik ya, makanya disebut atau bahannya adalah isolator yang tidak bisa mengantarkan panas. Walaupun di pinggir ini atau di panci di bawah bagian bawah ini panas, untuk isolator atau pegangan untuk membuka panci ini dia tidak panas karena dia dari bahan plastik. Ingat, bahan isolator apa saja? Ya, betul, plastik, ya, kemudian kayu, bisa juga kain, ya. Nah, begitu juga di gagang sebelah sininya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya gagangnya panas, ya, membukanya panas, semua dari bahan konduktor, maka yang ada kita kerepotan untuk menggunakan panci ini.
ya, kayak seperti itu. Dan perlu diingat ya, ini juga tadi adalah bahan isolator. Kemudian bahan pembuat panci itu dari apa? Betul, bahan logam. Ini dia bahan logamnya, bahan pengantar panasnya sebagai konduktor ya tadi ya, bahan pengantar panas atau konduktor. Sementara bahan plastik atau indikator, maaf ya, isolator nih maksudnya, isolator ya, itunya adalah bahan plastik ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi contoh yang berikutnya dalam oven atau pemanggang makanan ya. Semua kalian mungkin di rumah memiliki itu, baik yang berbentuk microwave maupun mungkin oven sebagai pemanggang. Bagaimana yang kita perhatikan, bagaimana cara kerjanya, kita perhatikan ya sayang ya. Ini adalah gambar sebuah oven, ini adalah oven listrik ya. Berarti sumber panasnya adalah listrik ya, sumber panasnya adalah listrik. Ya, energi panasnya adalah listrik. Kemudian cara kerja oven ini atau pemanggang ini adalah sebagai gini ya. Yang kita ketahui dulu bahwa oven adalah yang digunakan adalah perpindahan panas secara konduksi ya. Makanya ada konduktornya, ada bahannya biasanya terdiri dari bahan-bahan konduktor. Konduksi. Kemudian bahan konduktornya adalah aluminium. Jadi rata-rata oven yang ada di rumah-rumah kalian biasanya itu adalah logamnya terbuat dari logam aluminium. Karena logam aluminium termasuk bahan konduktor yang baik dalam pengantaran panas. Sehingga ketika kita menggunakan itu, maka masakan yang ada di dalamnya bisa lebih matang maksimal ya. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa oven itu biasanya berbentuk kotak dan tertutup ya. Untuk oven ya, untuk pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup ya, karena memang kenapa tertutup? Agar supaya udara tidak ada yang masuk ke dalamnya ya. Hal ini diutamakan kenapa? Agar panas dari kompor atau listrik ya, sumber energi, panasnya, sumber energinya bisa maksimal memakan makanan yang ada di dalam atau yang sedang kita masak ya. Jadi oven atau pemanggang kita pahami dia adalah kerjanya seperti menggunakan perpindahan panas secara konduksi, di mana konduktornya adalah terbuat dari aluminium, dan aluminium adalah sebagai konduktor terbaik mengantarkan panas. Ya, bentuknya kotak dan tertutup untuk apa? Untuk memaksimalkan agar supaya panas kompor atau listrik ya bisa maksimal mengantarkan makanan kita. Oke. Sekarang kita akan lihat contoh yang lain ya, mobil dan motor. Bukan ini ya, bukan sapinya yang kita lihat. Fokus ya, yaitu di mobilnya. Mobil siapa ini ya? Atau motor. Oh, motor siapa ini? Bagus sekali, bisa kita lihat. Nah, sekarang kita lihat, fokus kembali. Mobil dan motor ini, mesin mobilnya, ya mesin mobil dan mesin motor ini menggunakan bahan konduktor. Untuk apa? Menghantarkan energi listrik. Jadi, peralatan mesin yang ada di dalam mesin mobil maupun mesin motor, dia menggunakan bahan-bahan konduktor. Kenapa? Karena untuk menghantarkan energi listrik. Ya, nah mesin memerlukan panas untuk apa? Untuk kerja mesin yang ideal. Jadi bahan-bahan konduktor ini untuk memaksimalkan kerja mesin. Karena mesin panas yang didapat dari sumbernya atau aki ya, sumber akinya adalah aki, sumber panasnya adalah aki, energinya dia menjadi panas atau kalornya, maka itu harus dialirkan ke mesin. Nah, mesinnya itu terbuat dari bahan-bahan konduktor. Sehingga mesin mobil dan mesin motor ini bekerja secara ideal. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Oh, siapa yang pernah lihat nih? Apa ini? Wah, ini zaman dahulu ya. Sudah jarang sekali, mungkin sudah menjadi barang langka, barang unik ya. Nah, ini disebut dengan apa? Setrika arang. Kita akan bandingkan ya, setrika arang dengan setrika yang ada saat ini, yaitu setrika apa? Setrika listrik. Ya, baik. Jadi kita perhatikan. Setrika arang dan setrika listrik ada perbedaannya, tapi juga ada persamaannya. Ini ya. Nah, untuk perbedaannya dalam masalah sumber panasnya. Sumber panas dari setrika arang ini adalah bara arang.
ya bara arang. Jadi arangnya itu dibakar dulu, setelah panas dimasukkan ke dalam setrikaannya. Sementara listrik sebagai sumber panasnya adalah listrik. Ya, listrik tadi setrika listrik, sumber panasnya adalah listrik. Ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana atau apa konduktornya. Konduktornya adalah ini, ya. Apa ini ya namanya logam, ya, logam biasanya dari besi, ya, dari besi atau dari tembaga yang baik untuk mengantarkan panas, ya, sebagai konduktor, untuk supaya ketika sudah panas dan bisa merapikan pakaian, ya. Begitu juga di setrika listrik. Setrika listrik konduktornya itu lebih juga ada, ya, lebih simpel lagi dibuatnya, yaitu di elemen namanya, di elemen. Jadi kalau kalian punya setrika listrik di rumah, sekali-sekali lihat bagian belakangnya, bagian bawahnya, ya, maksudnya bagian bawahnya itu ada yang panas, dan jangan sekali-sekali menyentuh bagian ini ketika dalam kondisi nyala, ya, panas. Ya, ini karena memang ada konduktornya. Kemudian bagaimana isolatornya? Di setrika arang, isolatornya di gagangnya. Nah, ingat nih, ya, bahan isolatornya adalah kayu. Sementara kalau setrika listrik, ya, bahan isolatornya adalah plastik. Keduanya, kayu dan plastik, semua merupakan bahan isolator yang buruk mengantarkan panas atau tidak bisa mengantarkan panas. Nah, gitu ya. Nah, bahan pembuatnya tadi, ya, kita perhatikan bahan pembuatnya yaitu logam, ya, logam masuk ke dalam konduktor tadi, logam, ya, ini besi bisa jadi, ini ada mungkin baja gitu, ya, tapi itu bagian logam. Kemudian kayu atau plastik sebagai isolatornya. Jadi ada, ya, paham ya sayang, ya. Jadi bagaimana bahan-bahan konduktor, bahan-bahan isolator bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, ya. Sekarang selanjutnya kita masuk ke pelajaran SBDP, ya. Oke, sekarang SBDP kita adalah belajar tentang gambar cerita, ya, gambar cerita. Apa gambar cerita? Baik, ya, Nak, ya. Gambar cerita itu adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Jadi gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Ini misalnya kita ambil contohnya nih, coba lihat. Anak-anak ini kira-kira sedang apa, ya? Di kelas nih. Iya, betul. Mereka sedang piket. Ada yang menyapu, ada yang merapikan meja guru, ada yang mengelap kaca, ada juga yang mengelap meja. Nah, ini kalaupun dia tidak ada ceritanya, kita bisa bercerita dari gambar ini. Misalnya mungkin kita namai, misalnya, oh, Udin sedang membersihkan jendela. Kita bisa bercerita nih dari gambar cerita ini, jadi seperti itu. Gambar selintas ini atau gambar ini fokus kita lihat, akan kita bisa bercerita. Begitu juga misalnya dengan contoh yang lain, misalnya tentang ini. Masih ingat nih tentang apa? Iya, balap lari, ya, antara kura-kura dan kelinci. Ternyata kura-kura dapat juara 1, gitu, ya. Kita lihat tuh gambarnya. Kura-kura dapat juara 1. Oh, kok bisa, ya? Padahal kan kelinci lebih cepat. Ternyata kelinci sombong. Ketika kelinci merasa sudah jauh meninggalkan kura-kura yang jalannya pelan sekali, dia beristirahat di bawah pohon dan tertidur sampai akhirnya kura-kura membalapnya. Makanya tidak boleh sombong, jadi orang, ya, jadi anak tidak boleh sombong, jangan kayak kelinci. Nah, jadi kura-kura walaupun dia jalannya lambat, dia tetap semangat. Sama dengan kalian harusnya, ya, dalam kondisi yang sekarang pandemi kayak begini, di mana kalian belajarnya di rumah saja, tidak ketemu teman, tidak ketemu guru secara langsung, lewat virtual saja, tapi tetap semangat. Karena ilmu bisa kita dapatkan dari mana, termasuk dari siaran ini. Oke, sayang? Baik. Yuk, sekarang kita lihat, ya, tentang teknik menggambar cerita. Jadi, ada 2 teknik menggambar cerita, ya, yang harus kita pahami. Ya, yang pertama adalah teknik kering. Apa itu teknik kering? Ya, teknik kering itu adalah teknik yang tidak medianya, ya. Contoh medianya adalah yang digunakan adalah media kering, ya. Jadi kalian menggunakan teknik kering ini adalah contoh medianya yang kita pakai adalah misalnya pensil, ya, misalnya pensil, atau ada juga yang krayon. Nah, krayon juga adalah teknik kering. Dia sapuannya ada sapuan kering. Kemudian ada juga media teknik kering ini adalah pulpen atau spidol. Jadi ini bisa kita gunakan gambar ketika kalian menggambar dengan pensil,
atau dengan krayon, atau dengan pulpen, atau dengan spidol, berarti kalian sedang menggambar teknik kering, gitu ya. Lagi guru ulang. Ketika kalian menggunakan pensil, krayon, atau pulpen, atau spidol, maka kalian sebenarnya ada sedang menggunakan teknik menggambar secara teknik kering. Ya, paham itu? Oke, sementara yang kedua adalah teknik basah. Nah, teknik basah ini, ya, contoh medianya teknik basah ini adalah satu, misalnya cat air, ya, itu. Kenapa? Karena cat air harus menggunakan air. Atau tinta, tinta juga dia basah ya, mengandung air. Atau media-media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Ada misalnya cat poster, ya, itu juga menggunakan air sebagai pengencer. Ketika kalian menggunakan cat air atau tinta atau media lain ya yang memerlukan air sebagai pengencernya, maka kalian menggambarnya menggunakan teknik basah. Ya, paham ya? Jadi guru ulang, teknik menggambar itu ada gambar cerita itu ada dua, ada teknik kering dan ada teknik basah. Ya, ketika kalian menggunakan pensil, krayon, atau pulpen atau spidol, maka kalian sebenarnya sedang menggunakan teknik kering dalam menggambar. Nah, beda dengan teknik basah. Teknik basah itu memerlukan air sebagai pengencer. Maka ketika kalian menggunakan cat air, tinta, cat poster, atau yang lainnya yang menggunakan media air sebagai pengencernya, maka kalian sedang menggambar basah dalam teknik gambar cerita. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Gambar cerita yang ada misalnya kita lihat nih teknik arsir ya, di dalam membuat sebuah gambar cerita ada juga digunakan teknik arsir ya, di teknik kering nih, teknik kering menggunakan teknik arsir. Ya, misalnya nih, ya di buku kalian pun ada, ini ada teknik arsir karya Indra. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir itu adalah menggunakan apa? Nih kita lihat ya. Nah, ini juga contohnya yang lain ya, ini bunga ya. Ini juga menggunakan teknik arsir. Teknik arsir itu adalah sebagai media kering. Ya, karena dia menggunakan pensil ya. Biasanya pensil yang digunakan adalah pensil 2B atau lebih ya. 2B sampai 5B mungkin ya yang lebih tebal. Kemudian bagaimana caranya? Nah, pertama kalian buat dulu sketsanya, ya sketsanya. Kemudian setelah itu kalian menorehkan, ya menorehkan pensil. Ya di sini pensil, contohnya pensil, atau mungkin spidol atau alat lain, ya tadi misalnya krayon gitu ya, berupa garis-garis. Tapi diulang terus, menerus terus. Akhirnya ya karena berulang-ulang terus menimbulkan kesan gelap dan terang. Kita perhatikan tuh ya, ini ada kesan gelapnya, di sini kesan terangnya. Jadi dua warna tapi Masya Allah bagus sekali. Dan ini kalau kalian bisa menggunakan teknik kering dengan metode arsir atau teknik arsir ini menggunakan pensil atau spidol mungkin ya bisa menjadikan satu karya gambar cerita yang luar biasa ya. Kemudian kita juga mengenal ya gambar ya dalam ya, perhatikan di sini lihat ya ada dua gambar. Ini ada namanya teknik blok. Ya ini contoh dari karya Umar Fak ya, digambarkan dalam cerita peperangan. Atau di sini kita lihat seekor kerbau ya, seekor kerbau dan pohon ya, pohon lebih sketsa ya, sketsa karena kayak pohon juga hanya batang sama ranting saja. Kerbau juga cuma kelihatan bentuknya saja, badannya saja, tidak detailnya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Nah, ini adalah gambar cerita ya, gambar cerita termasuk yang disebut dengan teknik blok ya, teknik blok. Apa itu teknik blok? Teknik blok itu ingat lagi, teknik blok itu menggunakan media kering. Jadi kalau nggak pulpen, pensil, atau spidol atau krayon ya. Nah, kemudian caranya adalah menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Ditutup gitu ya, ditutup dengan satu warna. Ya, tuh, jadi begini. Jadi kesannya ada siluet kayak gini juga gitu. Makanya nggak kelihatan kan. Nah, ini namanya teknik blok. Tapi luar biasa ketika kalian menggunakan teknik blok ini membuat sebuah karya, indah sekali. Bagus sekali ya. Oke. Yang lain ya, yang lain bisa kita lihat ya adalah teknik sapuan cat air. Ini berarti sudah kalau cat air berarti dia tekniknya adalah medianya media basah. Betul, karena dia menggunakan air sebagai pengencer ya. Ini media basah ya. Nah, media basah ini memerlukan kuas ya untuk apa? Mengaplikasikan cat ya, baik cat air maupun cat poster. Jadi harus
ada kuasnya. Karena memang jarang sekali orang menggunakan dengan tangan. Agak sulit, kurang rata ya. Kalau mungkin kalau yang sudah ahlinya bisa ya. Tapi kalau untuk secara umum, orang-orang membuat gambar cerita dengan sapuan cat air ini menggunakan kuas ya untuk aplikasi cat ya, baik yang cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Jadi ada air sebagai pengecernya karena dia adalah teknis basah, masuk dalam media basah. Nah, ini contohnya ya, teknik sapuan cat air karya Vivan Wetoro ya. Hiruk-pikuk pagi di Danau Ranu, Kumala, Gunung Semeru. Wah, ya ini naik di gunung nih, naik gunung ya, Masya Allah, bagus sekali kan. Atau misalnya, wah ini juga nih, sapuan cat air nih. Apa nih kalau judulnya mungkin kendaraan masa lalu ya, tradisional zaman dulu, yaitu masih bemo. Mungkin sekarang udah jadi museum, udah nggak kelihatan. Nah, ini adalah teknik sapuan cat air ya, menggunakan media basah. Kenapa media basah? Karena adanya air sebagai campuran atau pengecernya. Nah, sayang ya. Sekarang kita akan memahami gambar sebuah cerita ya, gambar ceritanya. Dari apa? Dari gambar ilustrasi. Jadi ada gambar ilustrasi, kita perhatikan dulu. Gambar ilustrasi itu ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol ya, atau juga dari gambar cerita yang dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut ya. Coba kita perhatikan nih, lihat nih contoh kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Nah, ini ada gambar ceritanya, sudah berbentuk gambar cerita yang tersusun ya, gambar tersusun. Ini kita lihat nih, si Malin ya yang mempunyai istri seorang putri raja. Ketika ada seorang nenek ya, dianggap nenek ini adalah sebagai orang tua ini dianggap sebagai pengemis. Tapi ibu ini bilang, Malin, aku ibumu. Oh, mana mungkin aku punya ibu seperti kamu, kata Malin seperti itu. Malu dia di hadapan istrinya yang putri raja. Begitu juga di hadapan para pengawal. Kata ibunya, tidak Malin, aku ibumu. Nah ini kita bisa cerita tuh kan, bisa bercerita walaupun tidak ada tulisannya, kita bisa bercerita dari gambar ilustrasi tersebut. Nah, untuk yang kedua, slide yang kedua ya. Kemudian Malin memerintahkan pengawalnya untuk menyeret ibunya untuk jauh dari Malin. Padahal sebenarnya Malin tahu itu ibunya, tapi dia tidak mau mengakuinya di depan istrinya yang orang kaya, yang cantik dan sebagainya. Jadi malu, berdosa sekali, durhaka sekali. Akhirnya ibunya berdoa. Nah, ibunya berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan semesta alam untuk apa? Untuk dikutuklah Malin. Tuh lihat ya, Malin menyesal dengan posisi minta maaf kepada ibunya, tapi ibunya sudah amat sangat kecewa, amat sangat kesal. Maka tidak boleh membuat kesal ibu kamu ya, hati-hati. Jangan pernah membuat ibu kamu marah, ibu kamu kesal. Kenapa? Karena doa ibumu pasti diijabah oleh Allah. Ya, nah akhirnya dari mana kalian tahu ini adalah Malin? Karena di gambarnya lihat, ya di ilustrasi gambarnya hanya ada seorang yang putri, ya dan pengawalnya. Baru tadi kan Malin belum baju warnanya. Nah itu ya, itulah adalah gambar ilustrasi yang bisa kita buat ya untuk menonjolkan karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ingin kita ceritakan, bagaimana karakter ibunya, bagaimana karakter Malin yang durhaka, atau bagaimana karakter yang lainnya. Ya, itulah bagaimana kita bisa memahami sebuah cerita. Baik anakku sekalian, hari ini selesai sudah materi tema 6 ini, ST3 dan PB 5 dan 6. Ya, insyaallah depan kita ketemu lagi di tema-tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.